Halo bray, kembali lagi di gaptek.id. Dan ya, di video ini gue perlu ingetin ke kalian bahwa laptop ini nggak bisa dikatakan worth it atau enggak, apalagi sebagai perbandingan antara budget laptop gaming dan PC gaming. Karena Asus ROG GX 800 memang bukan ditempatkan untuk hal itu. So, laptop monster dari Asus yang satu ini udah diluncurkan pada CES 2017 lalu dan beruntung nggak ada yang maling laptop ini. Dari desainnya, sekilas GX 800 benar-benar mirip dengan GX 700 generasi sebelumnya. Tapi sebenarnya Asus memberikan beberapa perubahan desain sehingga laptop ini lebih terkesan perfect baik dari performance maupun desainnya. Salah satu perubahannya ialah pada keyboard yang udah mendukung RGB backlit dan merubah tipe keyboardnya menjadi MagTech Mechanical Keyboard. Selain itu, RGB backlit juga ada pada logo ROG yang dapat kita atur melalui software Aura atau ROG Center. Di bagian sampingnya terdapat card reader, 2 buah USB 3, dan port eksternal antena untuk mengimprove signal Wi-Fi lebih jauh. Di bagian satunya ada custom power plug yang adapternya mempunyai daya sebesar 330 watt. Selanjutnya ada gigabit LAN, HDMI, mini DisplayPort, USB-C Thunderbolt, USB 3, dan audio jack. Di dalamnya, laptop ini menggunakan CPU Intel Core i7 7820HK, 64GB DDR4 RAM, 1,5 TB NVMe SSD, juga GTX 1080 SLI. Layar yang digunakan pun gak main-main, yaitu 4K dengan G-Sync IPS panel, yang menurut gua pembuatan layar tipis dengan spek seperti ini memang benar-benar susah dan patut dihargai. Oh iya, gue belum tahu apakah GX 800 masih punya slot SATA untuk penempatan harddisk atau enggak, karena pas cobain laptop ini gue belum boleh untuk bongkar isinya. Tapi harusnya sih slot SATA pasti ada. Kalaupun nggak ada, ya masa udah beli laptop 90 juta, beli M2 SSD nggak bisa sih? GX 800 adalah laptop yang punya sistem pendingin hybrid yang bisa menggunakan air cooling ataupun water cooling dengan instan. Pada GX 800, koper yang diberikan ini sekarang hanya untuk memasukkan set radiator aja. Sementara laptopnya bisa menggunakan box atau tas. Pada sistem water cooling ini, Asus memberikan satu adapter power tambahan sebesar 330 watt juga agar sistem berjalan dengan performa yang maksimal. Tanpa water cooling, mode SLI akan otomatis disable alias GPU hanya berjalan satu aja. Dan jika tanpa power adapter sama sekali atau menggunakan baterai, performance GPU-nya menurun yang mungkin masih setara lah dengan GTX 1060 desktop. Bicara suhu, ini jelas benar-benar adem untuk sebuah laptop dengan 2 GPU desktop di dalamnya. 2 buah GTX 1080 masih bisa berjalan santai pada clock speed 1960 MHz dengan stabil tanpa mengalami thermal throttling. Pada Core i7 7820HK, kita dapat mengoverclock CPU ini dengan mudah menggunakan tools dari ROG dan bahkan bisa menembus 4,5 GHz dengan mudah meskipun pada kondisi OC ekstrim peningkatan suhunya ya lumayan. Akan tetapi masih pada suhu yang normal. Inilah power dari Kaby Lake yang punya kemampuan OC yang ganas. Profile OC nggak bisa kita gunakan apabila sedang menggunakan air cooling. Meskipun suhu air coolingnya udah sangat baik, akan tetapi untuk menahan beban overclocking tentu kita memerlukan cooling dan power yang lebih juga. Skor Cinebench sebelum di OC pun 7820HK udah mengimbangi 6700K desktop sebenarnya, dan bisa melewatinya pada saat di OC ke 4,5 GHz. Intinya peningkatan clock speed pada CPU-nya bisa mencapai 1 GHz dan itu bagi gua udah bener-bener jauh apalagi untuk sebuah laptop. Dengan cooling seperti ini, gua rasa 2 buah GTX 1080 yang ada pada GX 800 gak mengalami cutdown sama sekali. Pada 3D Mark Firestrike, skor yang diberikan sangat fantastis di angka 41 ribuan. Tanpa water cooling mendapatkan skor sekitar 26.000, sementara pada saat menggunakan baterai, grafik skornya berada di angka 15.000 lebih. Untuk gaming test semua gue jalankan dengan resolusi 4K, juga menggunakan 3 konfigurasi, yaitu menggunakan water cooling, air cooling, dan hanya menggunakan baterai. So, dengan harga sekitar 90 jutaan, sebenarnya untuk siapa sih laptop ini? Buat yang duitnya udah nggak berseri, udah jelas. Tapi selain kelebihan duit, orang yang beli laptop ini adalah orang yang sangat menghargai pembuatan teknologi yang rumit seperti GX 800.
Seperti halnya hybrid water cooling yang bisa dilepas pasang dengan mudah, layar 4K IPS dengan G-Sync setipis ini ditambah lagi keseluruhan spek yang ditanamkan menjadi sebuah gaming mesin. Bukan karena worth it atau enggaknya dengan 90 juta. Seperti halnya ada orang yang rela membayar ratusan juta bahkan miliaran hanya untuk sebuah lukisan abstrak. So, gue harap kalian mengerti kenapa ada laptop seperti GX 800, Predator 21X, atau Project Valerie yang harganya bisa buat DP rumah atau bahkan beli mobil. Oke, segitu aja dulu review gue mengenai Asus ROG GX 800 ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat buat kalian semua. Follow sosial media gue, itu ada di description. Gue Suki, dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.